Iya, selamat sahabat semua. Kembali lagi kita bertemu sama-sama, sahabat Ma, untuk acara PGSSI pada malam hari ini. Dan kita akan memulai acara kita pada malam hari ini. Tentunya kita akan buka dengan doa, namun sebelumnya saya akan berikan pengumuman. Yang akan baca ayat nanti adalah Bapak Denis Tambunan bersama dengan Ibu Irma, ya. Ibu Irma, dan juga nanti doa buka oleh Bapak Vini Langitan dan doa tutup akan dilakukan oleh Bapak Tommy Manawan. Terima kasih banyak Tommy kesediaannya. Ya. Nah, selama acara berlangsung kami mohon dengan sangat agar posisi mikrofonnya dalam posisi di mute supaya tidak ada suara-suara lain yang akan mengganggu, ya. Baik saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan ikuti pelajaran ini dengan mengundang Roh Kudus. Kita akan doa buka. Mohon kesediaan dari Bapak Denis Tambunan untuk doa buka. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon kiranya berkat dari surga boleh menaungi kami. Pada saat ini kami akan mengikuti kembali pertemuan Zoom dalam pelajaran sekolah sahabat yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan, Bapak Dr. Kuntarap. Tuhan kiranya memberkati kami semuanya Tuhan, memberkati segenap alat yang dipakai, sehingga tidak terhalang segala sesuatunya, dan boleh mendapatkan saluran berkat bagi kami semua, dan kami Tuhan yang mendengarkan, memperoleh banyak pemahaman untuk pelajaran sekolah sahabat ini Tuhan. Kesehatan kami Engkau berikan pertambahan, sehingga segala sesuatunya Tuhan kami di dalam keadaan sehat, bugar, dan tidak kurang satu apapun. Terpujilah nama-Mu yang besar Bapa, biarlah semuanya Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami ucapkan syukur dan berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak Denis. Baik, selanjutnya kita akan memulai acara ini. Sebentar ya. Oke. Ya, Pendeta Kuntaraf sudah siap? Ya. Ya. Baik, silakan Selamat Pendeta Shabbat. Kuntaraf. Ya. Sahabat Shalom. Terima kasih untuk kehadiran daripada saudara-saudara. Kita merasa senang untuk mulai kita punya PGSSI. Tanpa terasa kita sudah melalui PGSSI ini dari sahabat ke sahabat sudah setahun setengah. Begitu mulainya pandemi, kemudian kita mulai dengan PGSSI dan kita senang berjalan terus ya untuk bersama-sama belajar ya supaya kita dapat memberikan pelajaran yang tepat kepada kita punya anggota-anggota sekolah sahabat ataupun anggota-anggota kita. Nah, saya langsung saja akan share screen ya. Jadi, terima kasih atas kesetiaan daripada Ibu Peggy yang tetap selalu siap untuk jadi moderator. Oke, jadi harga dari istirahat. Oke, nah, jadi kita ingat apa yang telah terjadi dengan gambar ini, bagaimana Nathan langsung memberikan tempelakan kepada Daud. Nah, seperti biasa kita sebutkan bahwa kita gunakan CIA principle, yaitu connect, kemudian interpretation question, dan application question. Bagaimana dengan connect? Kita mulai dengan pendahuluan. Ya, judul, bagaimana ada harga untuk beristirahat ya. Jadi ternyata bahwa kadang-kadang untuk istirahat itu kita harus bayar mahal. Misalnya kalau misalnya kita transit di satu tempat ya agak lama, kita ingin untuk istirahat, kadang-kadang kita harus bayar untuk 4 jam. Misalnya masuk di transit hotel di Singapura ya, atau berapa tempat untuk kita ingin untuk beristirahat daripada kesibukan dan sebagainya, untuk istirahat sebentar kadang-kadang kita harus bayar mahal.
Dan kalau kadang-kadang kita mengadakan satu waktu khusus untuk retreat, mau beristirahat daripada kesibukan bisnis ataupun dan sebagainya, dan kita harus bayar mahal. Oke. Tetapi kita bicara sekarang di sini adalah rest di dalam arti banyak, dalam arti kerohanian, ya. Itu juga rupanya memerlukan sesuatu hal yang harus dibayar. Nah, sekarang mengapa pelajaran ini penting? Kita coba lihat kita belajar mengapa seorang bisa gelisah, ya. Kita belajar jahatnya dosa itu, kita belajar sikap terhadap kejatuhan itu bisa bermacam-macam. Ada orang yang tidak mau mengakui akan kejatuhan, tidak mau mengakui dosa, kemudian justru membela akan dosanya, ya, atau coba menghindar daripada tuduhan. Kita belajar kasih karunia Allah bagi manusia yang jatuh. Tuhan selalu mencari manusia, dan itulah yang kita bisa dapatkan di sini, bahwa Tuhan tidak membiarkan Daud itu begitu saja, tetapi Tuhan mengirimkan seseorang untuk mencari dia. Ya. Sejak awal daripada kejatuhan manusia, Tuhan mencari manusia. Oke. Dengan kasih karunia yang besar. Kemudian kita belajar resiko daripada suatu pelanggaran. Tuhan ampuni, tapi ada resikonya. Ya, kita belajar agar jangan mengalami kejatuhan yang sama. Kita akan pelajari bersama-sama ini. Kemudian ada sebuah kutipan di sini. Langsung saja saya baca di dalam. Ini bahasa Inggrisnya bagus sekali. You have made us for yourself, and our hearts are restless until they find rest in you. Ya, Engkau telah membuat kami untuk dirimu sendiri, dan hati kami gelisah sampai mereka dapat menemukan ketenangan di dalam dirimu. Jadi ketenangan, ya, rest, ya, ketenangan kita bisa peroleh di dalam Tuhan. Bagaimana orang mencari kebahagiaan dengan segala macam cara, namun dia akan selalu, ya, akan gelisah kalau jauh daripada Tuhan. Jangan lupa Tuhan adalah pencipta kita, penebus kita, dan pemelihara kita sekalian. Apa yang penting daripada ayat hafalan ini? Ya, Irma? Mazmur 51 ayat 12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh. Oke, apa yang penting daripada ayat ini? Kita lihat dosa menyebabkan kegelisahan. Hanya Tuhan yang bisa menciptakan hati yang baik. Hanya Tuhan yang dapat membersihkan kita dari segala dosa. Ya. Kemudian diperlukan Roh Kudus agar kita menyadari keadaan kita yang berdosa dan memberikan kekuatan kepada kita agar dapat memiliki hati yang baru. Ya. Kadang-kadang kita dapatkan orang susah untuk mengatakan bahwa dia dosa. Ya. Saya tidak tahu kalau sudah pernah dengar buku daripada Dale Carnegie tentang seorang gangster yang coba mempertahankan dirinya, ya, di satu rumah, kemudian terjadi tembak-tembakan dengan detektif dan sebagainya, akhirnya dia tertembak mati. Ya, dia sudah merampok banyak keluarga, sudah membunuh banyak orang. Kemudian waktu diperiksa di kantongnya, ya, ada tulisan, di dalam hatiku, ya, di balik baju rompiku terhadap hati yang tidak pernah menyakiti orang lain. Ya. Jadi bagaimana ini orang yang sudah membuat banyak kejatuhan, ya, sudah membuat banyak penderitaan bagi banyak orang, dia katakan di balik baju rompiku terhadap hati yang tidak pernah menyakiti orang lain. Diperlukan Roh Kudus untuk menyadari bahwa kita itu adalah orang yang berdosa, ya. Jadi hanya Tuhan yang bisa menciptakan hati yang baru. Ingat, Tuhan pencipta, ya. Makanya hari Sabat itu adalah satu hari yang penting di mana kita mengadakan satu regenerasi untuk kehidupan kita, ya. Tuhan pencipta yang bisa menciptakan hati yang baru. Tuhan yang bisa membersihkan kita. Oke. Harga dari istirahat. Oke. Kemudian saya coba bagi dalam 4 bagian. Kegelisahan sebab dosa. Konfrontasi akibat dosa, ya. Kasih karunia bagi pendosa, resiko dosa. Oke. Jadi kita bisa lihat apa yang kita akan coba bahas di sini. Kemudian kegelisahan pendosa. Apakah yang menyebabkan raja berjalan di sotoh rumah pada tengah malam? Oke. Yang baca tadi Pak Denis Tambunan.
Oke. Dennis. Ya. 2 Samuel 11 ayat 1 dan 2a. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa, pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas suatu istana. Jadi kita lihat di sini bahwa dia sedang artinya orang-orang berperang, dia tidak berperang ya. Selama ini dia selalu berperang. Nah, sekarang dalam keadaan sendirian ya. Kemudian pada saat ia tidak sibuk ya, kemudian dia lalai ya, kemudian tengah malam dia lihat sesuatu ya, pencobaan apakah yang dihadapi dan bagaimana sambutannya. Kita coba lihat dari 2 Samuel 11 2b sampai 4 ya. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Oke, jadi kita lihat apa yang telah terjadi ya. Jadi sekarang apa sebetulnya yang menyebabkan seorang itu berdosa? Ya kita coba lihat Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Irma. Ya, saya bantu. Yakobus Tetapi 1, ya, silakan. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Oke, jadi kita lihat di proses di sini dicobai oleh keinginan sendiri ya, dan dia diseret dan dipikat olehnya, oleh keinginan tersebut. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, melahirkan dosa ya. Dan kita lihat prosesnya. Kadang-kadang itu dimulai dengan pikiran ya, melihat pikiran, kemudian akhirnya menjadi suatu tindakan. Jadi kita lihat bahwa dosa itu adalah satu proses. Nah, kita coba lihat beberapa poin penting daripada dua pertanyaan tersebut. Daud harusnya sedang berperang. Tidak berada di tempat seharusnya ia berada menjadi satu pencobaan bagi Daud. Ya, kemalasan adalah dosa terbesar dalam kampus. Ini selalu dikatakan, kita ajak anak-anak kita ya di sekolah-sekolah kita kerja ya. Kenapa? Kalau keadaan tidak berdosa, dikatakan kalau kita malas-malas, justru itu adalah satu pencobaan. Pikiran ya menerawang kemana-mana dan sebagainya yang akhirnya melahirkan sesuatu pelanggaran. Oke. Jadi apa yang terjadi dengan Daud yang melanggarkan hukum ke-7? Daud pikir semuanya beres ya. Tidak ada masalah ya. Dia pikir dia raja, dia bisa buat apa saja. Namun walaupun raja bukan berarti ia di atas hukum ya. Jadi semua kita masing-masing menyadari apa yang telah terjadi dengan Daud ya, dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dibuatnya. Nah, sekarang masih tetap di dalam kegelisahan daripada pendosa. Apakah tindakan yang berisiko yang Raja Daud coba buat dalam menghadapi kegelisahannya itu? Kita lihat di dalam 2 Samuel 5 ayat sampai 25 sampai 24 ya. Kita tahu apa yang terjadi ya. Ia coba menutupi kesalahannya, dia memanggil Uria supaya pulang ya dan bertemu dengan istrinya. Sebab Uria tidak mau, diatur strategi agar Uria ya, ini kalau bahasa Indonesia tidak pakai H di belakangnya ya, Uria ya, gugur ya. Jadi dia atur ya supaya lebih bagus mati. Jadi dengan demikian dia telah menjadi seorang pembunuh ya, untuk supaya jangan sampai dosa itu ketahuan. Oke. Sekarang kita coba lihat beberapa hal. Kalau kita mengevaluasi akan kehidupan Raja Daud, apakah dia harus buat saat dia tidak bisa tidur sementara pasukannya sedang berperang? Ya. Jadi
yang pasukan berperang harusnya kalau dia bangun itu dia harus berdoa supaya pasukannya menang. Dia harus berpikir ya untuk bergantung kepada Tuhan, tetapi justru dia coba dalam keadaan santai tersebut dan dia melakukan sesuatu kesalahan. Pelajaran apa yang kita bisa pelajari dari kisah yang tragis ini? Ini didiskusikan dengan anggota kelas ya. Saudara bisa menarik beberapa pelajaran yang sangat penting ya. Misalnya bahayanya jikalau seorang itu tidak bekerja atau seorang itu tidak berbuat apa-apa ya. Tidak kemudian mendekati pencobaan, dan apa bahayanya kalau seorang itu mau coba menutupi akan kesalahannya. Ya, itu adalah sesuatu perkara yang justru akan makin mengeras hati kita, ya, mengeraskan hati kita. Akhirnya telah terjadi dengan apa yang dialami ya oleh Daud tersebut, yaitu Tuhan langsung mencari dia. Baik. Bagikan pengalaman dari kisah Alkitab yang telah menggunakan kegelisahan hati mereka yang menyebabkan mereka bertindak tidak memuliakan nama Tuhan. Misalnya, orang Israel dalam menyerang Ai, ya. Jadi mereka pikir bahwa mereka sudah cukup kuat. Kenapa baru saja mereka mengalahkan Jericho? Jadi tidak bergantung lagi kepada Tuhan, tetapi justru apa yang telah terjadi, bahwa ada di antara anggota pasukan itu, artinya daripada orang Israel yang sudah menyembunyikan suatu dosa, ya, menyembunyikan, dan apa yang telah dibuat, ya, menyimpan semua itu yang dicuri itu, ya, adalah ya disembunyikan, ya. Namun Tuhan mengetahui apa yang terjadi dan akibatnya mereka kalah dalam menghadapi Ai. Atau apa yang terjadi dengan Raja Daud, ya, dia gelisah. Kenapa? Oleh sebab dia mau, sebetulnya Saul kan orang yang rendah hati dulu. Waktu saat dia dipilih, dia apa? Menyembunyikan diri, ya, dia mau walaupun orang ejek dia, tetap ya tenang saja. Sesudah jadi raja, mempunyai kuasa, sebab ingat kuasa adalah suatu ya pencobaan, ya. Dan ternyata dia ingin mempertahankan kekuasaannya, dan dia menjadi cemburu kepada Daud dan sebagainya, dan berusaha untuk membunuh dan sebagainya. Jadi berbagai macam tindakan terjadi oleh sebab kegelisahan daripada seseorang. Nah, mengapa Nabi Nathan memulai pembicaraannya dengan bercerita sebelum dia mengkonfrontasi Raja Daud? Ya, jadi ingat dia bercerita mengenai orang yang mempunyai harta banyak dan sebagainya, tetapi mengambil akan domba daripada satu keluarga yang hanya punya satu domba. Ya, jadi kemudian waktu raja ini marah sekali, ya, orang itu harus mati. Ya, kemudian dikatakan apa? Kamulah orang itu. Metode menggunakan perumpamaan tentang dosanya. Nathan berikan dengan cara yang Daud dapat mengerti. Ya, kenapa? Sebagai gembala, Nathan dapat mengerti apa yang terjadi. Ya, artinya maksudnya Daud mengerti apa yang telah terjadi. Kita sering mau templak langsung, tetapi Nathan adalah orang yang bijaksana. Appeal kepada hatinya daripada Daud. Sering cara yang lembut untuk menemplak lebih berhasil daripada secara langsung, kamu sudah buat salah ini. Ya, sekarang ini saya berhadapan dengan seorang yang mati-matian tidak merasa bahwa dia bersalah. Kemudian ya kita coba katakan, kami mengasihi, ya Anda, ya, kita coba tunjukkan kasih, ya, kita coba, kami rindu supaya ya adanya suatu kesatuan di dalam kita punya kelompok dan sebagainya. Itu sangat penting sekali untuk berbicara dengan bijaksana. Baik, apakah misi dari Nathan untuk menemplak Raja Daud atau untuk menyelamatkan dia? Ya, jadi itulah pertanyaannya. Apakah misi daripada Daud? Apakah untuk menemplak raja atau untuk menyelamatkan dia? Dennis? 2 Petrus 3:9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.
Jadi Tuhan menghendaki pertobatan daripada Daud. Jadi tujuan daripada Nathan itu bukan hanya untuk sekedar menemplak Bapak supaya dia tahu bahwa dia punya kesalahan, tetapi tujuannya adalah untuk menyelamatkan Daud, untuk menyadari akan kesalahannya. Ya. Jadi banyak sekali hal-hal ini yang terjadi di jemaat-jemaat. Kadang-kadang orang tidak suka ditemplak ya. Ya, jadi saya ingat ada seorang katakan keluar dari gereja merasa wah dia mencoba itu khotbah ditujukan buat saya ya, keterlaluan sekali dia ya. Jadi kadang-kadang lupa bahwa kalau seandainya suatu khotbah itu mengena di hati kita ya adalah untuk supaya kita mengadakan suatu pembaharuan di dalam hidup kita. Oke, bagaimana reaksi Daud? Kita coba lihat tulisannya di dalam apa yang ditulis dalam 2 Samuel 12 ayat 13 bagian A, dikatakan, lalu berkata Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Kemudian apa yang ditulis dalam Mazmur 51 ayat 2 sampai 4, Irma? Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Luar biasa sekali ya. Reaksinya adalah dia mengakui akan dosanya ya, dan memohonkan akan pengampunan daripada Tuhan ya. Dan ini adalah satu hal yang sangat penting ya, yang masing-masing kita perlu untuk alami ya, bahwa kita datang kepada Tuhan sebagai gantinya membela dosa kita ya, merasa tidak bersalah. Kemudian makin lama kita mengeraskan hati ya, dan Roh Kudus itu makin lemah untuk berbicara. Nah, dikatakan aku telah berdosa kepada Tuhan. Kenapa disebut berdosa kepada Tuhan? Setiap pelanggaran menyakiti diri sendiri ya, membuat seorang itu gelisah. Saat yang sama menyakiti pihak yang kedua, dalam hal ini misalnya Batsheba, dan menyakiti keluarganya. Keluarga siapa? Keluarga Daud ataupun juga keluarga daripada Batsheba ya. Kemudian menyakiti akan masyarakat atau sebagai jemaat. Menyakiti Tuhan, sebab Tuhan adalah pencipta dan penebus kita. Jadi saat itu Yusuf ya juga dicobai oleh Potifar, dan apa yang dia katakan, bagaimana aku akan melakukan dosa ini kepada Tuhan ya. Jadi bukan hanya kepada Potifar kalau dia melanggar, tetapi juga dan juga kepada diri sendiri, tetapi juga kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menciptakan kita, Tuhanlah yang memberikan hukum, Tuhanlah yang memikirkan akan kita punya welfare, kita punya kerohanian itu. Baik. Nah, ada sebuah kutipan dari Patriarch and Prophets, saya rasa ini dari pelajaran kita ada, ya, halaman 722. Boleh Dr. Tambunan baca? Teguran Nabi itu menjamah hati Daud, hati nuraninya dibangkitkan, kesalahannya tampak dalam segala kekejian, jiwanya tertunduk dalam pertobatan kepada Allah. Dengan bibir yang gemetar dia berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Segala kesalahan yang diperbuat kepada orang lain telah terpantul kembali dari yang disakiti kepada Allah. Daud telah melakukan dosa yang keji, baik terhadap Uria maupun Batsheba, dan dia benar-benar merasakannya. Tetapi jauh lebih besar daripada itu adalah dosa-dosanya terhadap Allah. Jadi setiap pelanggaran itu menyakiti hati Tuhan, ya. Sebab untuk setiap pelanggaran yang kita buat itu berarti maka diperlukanlah seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus sendiri yang datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Ya, jadi apa yang dibuat itu menyakiti Tuhan. Nah, konfrontasi dalam dosa kita lihat, bagikan pengalaman saat Tuhan mengkonfrontasi Anda melalui kata dari seorang nabi, maksudnya melalui kata di dalam Alkitab. Ya, apakah Anda pernah merasakan? Kadang-kadang melihat suatu ayat dalam Alkitab, aduh, betul ya, saya sudah mengadakan suatu pelanggaran kepada Tuhan, ya, untuk berbagai macam hal, ya. Mungkin kadang-kadang berhadapan dengan pekerjaan hari Sabat, akhirnya Anda lakukan itu, atau mungkin juga kadang-kadang kita ada masalah dengan masalah persepuluhan, atau kadang-kadang kita sudah menyakiti akan orang lain dan akhirnya diingatkan melalui firman Tuhan. Jadi ini adalah satu kesempatan untuk sharing ya satu sama lain yang mungkin bisa dibagikan.
Kemudian kita masuk kepada bagian ketiga, kasih karunia bagi pendosa. Ya, pertanyaannya, apakah demikian sederhana? Kita hanya perlu mengaku dosa kita kepada Tuhan dalam pertobatan yang murni. Ya, kita coba lihat apa yang ditulis dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. Ya, Irma dari Papua. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Ya, jadi kita lihat langsung ya diampuni ya. Jadi aku sudah berdosa kepada Tuhan, langsung Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Artinya Tuhan sudah mengampuni ya. Kita dapat ada salah satu kutipan dalam tulisan Roh Nubuat yang katakan tidak ada suatu doa yang paling cepat dijawab ya lebih daripada pengakuan atas dosa kita. Jadi kalau kita mengakui dosa kita, maka Tuhan itu akan cepat sekali untuk langsung mengakuinya, sama seperti apa yang ditulis di dalam misalnya 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kamu mengaku dosa kita, Tuhan itu setia dan adil dan mengampuni kita daripada segala dosa dan kesalahan. Jadi langsung Tuhan ampuni, engkau tidak akan mati ya. Jadi pengampunan Tuhan saat Daud mengakui dosanya, Tuhan langsung ampuni. Tidak ada waktu untuk menunggu untuk pengampunan Tuhan. Kalau suami istri bertengkar dan seorang minta ampun, apakah langsung diampuni? Itu pertanyaan. Kadang-kadang, wah, ya, tunggu dulu, ya, saya tenang dulu, saya bisa ampuni, ya. Sering perlu waktu, ya. Kalau diampuni, apakah langsung dilupakan? Ya, dosa Daud langsung diampuni, namun ada resiko. Ada 4 kematian di dalam keluarga Daud akibat daripada dosa yang sebab melihat orang mandi dari sotoh rumah. Ya, siapa yang mati? Ya, anak Betsheba, ya, Amnon, Absalom, ya. Itu kita tahu apa yang telah terjadi dengan Amnon yang telah memperkosakan Tamar, ya, saudaranya sendiri tapi berlainan ibu, dan itu menimbulkan kemarahan daripada Absalom, dan Absalom akhirnya juga membunuh akan Amnon, ya. Absalom sendiri akhirnya mau coba memegang kekuasaan, tetapi pada masa yang singkat itu dia adakan hubungan dengan gundik-gundik daripada Daud dan disaksikan oleh banyak orang, dan itulah kata-kata daripada Nathan yang mengatakan bahwa apa yang tersembunyi akhirnya akan dinyatakan secara umum, ya, dan sebagainya. Jadi dan satu lagi, ada satu anak Daud yang lain yang juga mengambil kekuasaan, ya, yang akhirnya dibunuh oleh Salomo. Oke. Jadi itu semua akibat daripada berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang telah dibuat oleh Daud, ya, oleh sebab ia melihat orang mandi di sotoh rumah, ya. Jadi kemudian melihat, masuk dalam pikiran, ada keinginan, kemudian keinginan akhirnya jalan dengan dosa, sesudah itu mau coba membela dosa dan sebagainya. Baik, kasih karunia bagi pendosa. Ya, pelajaran tambahan apakah yang kita bisa pelajari dari nyanyian pertobatan Daud? Oke. Baik, Tamudan dari Bengkulu, silakan Mazmur 51 ayat 5 sampai 8. Mazmur 51 ayat 5 sampai 8. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Oke, kita coba lihat di sini. Ada tambahannya, masih di dalam pertanyaan yang sama, ya. Kita coba lihat pelajaran tambahan apa yang kita bisa peroleh dari nyanyian pertobatan Daud. Bisa diteruskan baca, mungkin Mazmur 51 ayat 9 sampai 13. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku,
hapuskanlah segala kesalahanku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Oke. Kemudian Mazmur 51 ayat 17. Mazmur 51 ayat 17, Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Oke. Nah sekarang apakah yang dimohonkan oleh Daud? Dia memohonkan pengampunan. Namun lebih dari pengampunan. Dia mau dibasuh supaya bersih kembali daripada dosanya. Dia mau damai, berdamai dengan Tuhan. Dia meminta pembaharuan, ya, hati yang baru. Dia mohon akan dikuasai oleh Roh Kudus, ya. Jadi kita harus mengetahui bahwa dalam pemikiran Greka, ya, ada hal yang terpisah antara pengampunan dan pembaharuan, ya. Tetapi lain dengan prinsip apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tuhan tidak pernah bermaksud agar pengampunan kita, mengampuni kita, dan tinggal kita akan begitu saja. Tidak. Kalau Tuhan mengampuni, Ia juga akan mengubah kita. Ya. Ini satu poin yang sangat penting sekali, ya, supaya diketahui dengan jelas. Ya. Sebab kenapa? Kekristenan sekarang ini orang mau pengampunan, tetapi tidak mau hidup yang berubah. Ya. Dan dia tidak akan berhasil. Yang beredar-edar itu video-video yang mengkritik Advent oleh sebab kita dikatakan mengajarkan akan hukum seakan keselamatan oleh sebab hukum. Ada beberapa yang saya jawab, ya, bahkan 2 hari yang lalu saya masih adakan rekaman juga, ya, coba beberapa kritik-kritik kita. Jadi Tuhan itu kasih karunia. Kita diselamatkan hanya oleh sebab kasih karunia Tuhan dan sebagainya. Hukum tidak diperlukan. Ya. Lupa, ya, bahwa Tuhan mengampuni, tetapi pengampunan itu harus menghasilkan kepada kita suatu penurutan, yaitu hidup yang berubah, dan hukum itu adalah satu hal yang sangat penting untuk supaya kita bisa membedakan antara benar dan salah. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Jadi ingat, apa yang dikatakan oleh Yesus, untuk masuk dalam kerajaan surga, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi bukan hanya pengampunan, tetapi apa? Hidup yang baru. Dan hidup yang baru adalah sesuai dengan standar yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu apa? Hukum Tuhan. Ya. Jadi Daud menyadari perlunya pertolongan dari luar dirinya. Ya. Dan satu hal yang sangat menarik, ya, ada dalam perjalanan kita, seorang penzina, manipulator, pembunuh, dan seorang yang melanggar setidaknya 5 dari 10 perintah yang meminta bantuan dan mengklaim janji pengampunan Tuhan. Ya. Dan apa dikatakan? Tuhan ampuni Daud. Tuhan juga akan mengampuni kita bila kita memohon pengampunannya. Ya. Tidak peduli berapa banyak dosa kita yang kita lakukan. Ya. Tidak peduli berapa banyak, Tuhan akan siap untuk mengampuni kalau kita datang dengan penuh kerendahan hati, ya, kepada Tuhan. Baik, poin yang berikut masih tetap dalam kasih karunia bagi pendosa. Di mana lagi kita dapatkan kisah pengampunan Tuhan yang pengasih untuk manusia yang tidak layak untuk menerimanya? Kita coba lihat tulisan-tulisan di 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. Ya. Jika Irma? kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke, terima kasih. Jadi kita lihat kembali ini satu poin yang lain, itu di mana lagi kita dapatkan. Ini ada masih pertanyaan yang sama, tetapi ada beberapa ayat yang dia berikan. Oke,
Bisa dibaca lagi Lukas 23 ayat 34 dan Roma 3 ayat 25 sampai 26. Sudah tamunan? Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Roma 3 ayat 25 dan 26, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Terima kasih. Oke. Jadi kita lihat bagaimana pengampunan yang Tuhan siap berikan kepada siapa saja yang bisa datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan akan membenarkan kita. Baik. Kemudian kita coba lihat dari Matius ya 51 ayat 18-19 ya. Ini ada sebuah keterangan ya. Pertobatan Daud sangat dalam dan sungguh-sungguh ya. Ini adalah sebetulnya dari kutipan dari Portrait on Prophet halaman 725 dan 726. Oke, baik saya bacakan. Pertobatan Daud sangat dalam dan sungguh-sungguh. Ya, tidak ada usaha untuk mencari dalih atas kejahatannya. Tidak ada keinginan untuk melepaskan diri dari hukuman yang telah dinyatakan kepadanya, yang mendorong doanya untuk itu. Ya, saya ingat banyak orang yang coba kalau sudah ketetapan berdosa, dia coba, kenapa orang mengaku kadang-kadang orang takut akibat daripada pelanggarannya, dia takut kepada hukumannya. Tetapi ini lain dengan Daud. Ya, dia melihat doa pada dirinya, ia merasa muak atas dosanya. Bukan hanya untuk pengampunan saja dia berdoa, tetapi juga untuk kesucian hati. Di dalam janji-janji Allah kepada orang berdosa yang bertobat, dia melihat bukti daripada keampunan dan penerimaannya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Tuhan. Jadi, kemudian kita lihat, sekalipun Daud telah jatuh, Tuhan mengangkat dia. Tetapi Daud telah merendahkan dirinya dan mengakui dosa-dosanya, sementara Saul meremehkan teguran dan mengeraskan hati dalam sikap yang tidak bertobat. Bagian sejarah Daud ini merupakan salah satu gambaran yang paling nyata yang diberikan kepada kita sehubungan dengan pergumulan dan pencobaan manusia, dan tentang pertobatan yang sejati. Sepanjang zaman ribuan anak-anak Allah, ya, termasuk kita, yang telah tertipu ke dalam dosa, telah mengingat dan mengakui akan pertobatan Daud dan sungguh-sungguh, dan mereka juga telah menjadi berani dan berusaha kembali untuk berjalan pada jalan hukum Allah. Siapa saja, Anda dan saya, mau merendahkan hati dengan disertai pengakuan dan pertobatan, sebagaimana halnya Daud, bisa merasa pasti bahwa ada pengharapan baginya. Tuhan tidak akan pernah membuang satu jiwa yang benar-benar bertobat. Luar biasa sekali, ya. Tanpa kecuali ada pengharapan kepada kita masing-masing. Kalau Tuhan sudah bisa mengampuni akan Daud yang sudah berzina, sudah membunuh, ya, dan artinya menutupi kesalahannya dan sebagainya, Tuhan ampuni dia. Maka Tuhan mengampuni kita masing-masing, ya. Namun kita harus rendah hati untuk mengakui akan pelanggaran tersebut. Baik. Nah, walaupun demikian ada resiko ya daripada pendosa ya. Apa yang terjadi? Apakah resiko akibat pelanggaran pada Daud? Ya, bisa dibacakan 2 Samuel 12, 10, 12 kemudian dan ayat yang ke-14. Silakan. Siapa ini? Irma atau Dennis? Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain.
orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Oke. Jadi kita lihat apa sebagai akibat daripada pelanggaran Daud, ya. Jadi disebutkan beberapa hal, termasuk anak yang lahir bagimu itu akan mati, ya. Kemudian dikatakan istri-istrinya di depan matamu dan diberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Kita tahu apa yang terjadi dengan apa yang dibuat oleh Salomo. Kemudian berikan pengalaman lain dalam Alkitab dari yang mempunyai resiko dari dosa mereka, walaupun mereka telah menyesal atas pelanggarannya. Ya, kita ambil Adam dan Hawa misalnya, ya mereka menyesal, ya, tetapi ya tetap semua artinya mereka harus mendapat resiko, misalnya tidak bisa tinggal di Taman Eden lagi, mereka harus keluar dari Taman Eden. Tuhan ampuni, tetapi ada resiko. Musa, ya, juga melanggar dalam arti dia mempermalukan nama Tuhan, dikatakan bahwa dia seperti kecil tetapi besar dalam arti ya oleh sebab dia telah menunjukkan kemarahan di depan orang itu dan memukul akan batu itu 2 kali dikatakan, ya. Padahal itu adalah merupakan simbol juga daripada Yesus Kristus sebagai batu karang yang mati perlu 1 kali saja. Oke, anyway, kemudian apa yang terjadi dengan Musa? Resikonya ialah bahwa ia tidak bisa masuk di dalam tanah Kanaan. Baik, apakah konsekuensi positif akibat dari kegagalan moral bila kita memilih untuk bertobat dan menerima kasih karunia pengampunan daripada Tuhan? Ya. Kita coba lihat Mazmur 51 ayat 13 sampai 15. Mazmur 51 ayat 13 sampai 15. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan rohmu yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Oke, jadi satu hal yang kita lihat bagaimana permohonannya daripada Daud, kita sudah sempat singgung tadi, ya, jangan membuang aku dari hadapanmu. Kenapa? Dia rasakan bahwa kehadiran Tuhan adalah sumber sukacita baginya. Dia punya pengalaman di padang belantara, ya, dan sebagainya, menghadapi tantangan, tetapi kehadiran Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya percaya bahwa masing-masing kita juga mempunyai pengalaman demikian, bahwa merasa kehadiran Tuhan itu adalah satu sumber kebahagiaan. Ya. Merasakan Tuhan ada beserta dengan kita. Dan satu perkara yang paling menyebabkan kita tidak bahagia kalau kita merasa bahwa Tuhan tidak beserta kita. Oke. Itulah sebabnya dia berdoa, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku, ya. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, ya, karena keselamatan, the joy of your salvation, ya. Sebab menyadari keselamatan daripada Tuhan itulah sukacita kepada kita masing-masing. Jadi kehadiran Tuhan, ya. Dan kita harus masing-masing merasakan the presence of God in our lives, ya. Dan itu yang menyebabkan kita kuat untuk menghadapi segala macam tantangan. Jadi salah satu poin kenapa orang itu berdosa, sebab tidak menyadari akan kehadiran Tuhan tengah-tengahnya. Satu lagi, satu masa, ya, di luar kota Yerusalem baru, ya, di mana orang-orang jahat itu akan dibunuh, ya, artinya dibakar untuk selama-lamanya. Ini maksudnya mereka akan mati untuk selamanya, bukan dibakar terus-terusan. Artinya, hal yang mereka buat sedih adalah apa? Merasa terpisah dari hadirat Tuhan untuk selama-lamanya. Sampai dikatakan bahwa itu lebih menderita daripada, ya, daripada panasnya api itu. Ya. Jadi kehadiran Tuhan penting sekali. Jadi Daud menyadari perlunya Roh Kudus. Dia berdoa agar Roh Kudus jangan meninggalkan dia. Tanpa Roh Kudus ia tidak dapat dipulihkan kembali.
Tanpa Roh Kudus ia tidak mendapatkan damai yang sempurna. Dia sadari kemenangan masa depan hanya akan diperoleh dengan bergantung kepada Tuhan. Kemenangan dalam hidup kekristenan bukan mengenai kita, tetapi mengenai Kristus yang bekerja di dalam hidup kita. Dia rindu untuk mengajar orang lain agar jangan orang lain mengalami kesalahan yang sama. Jadi itulah kerinduan daripada Daud, supaya dia bisa mengajar juga akan orang lain. Baik, kita coba lihat, bandingkan pengalaman dari Daud dan kesaksian dari maksudnya dari Paulus. Oke, maafkan ini. Dari 1 Timotius 1 ayat 15 dan 17. Ya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya ketika Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Terima kasih. Oke, jadi kita coba lihat ya beberapa poin di sini. Mengapa Tuhan memberikan 2 pasal dalam Alkitab untuk kisah Daud dan Batseba? Apakah maksud dari catatan ini? Untuk pelajaran bagi kita semua. Kemudian pengalaman Daud bisa terjadi kepada siapa saja. Ya, semua orang bisa jatuh mungkin dalam pelanggaran yang sama atau mungkin pelanggaran-pelanggaran yang lain. Dan perlunya datang kepada Tuhan, dan di dalam setiap pelanggaran belas kasihan Tuhan senantiasa menantikan kita. Ya, ingat setiap pelanggaran ada risiko, sebab itu dengan pertolongan Tuhan hindarkan pelanggaran tersebut. Ya, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa itu tidak apa-apa, tidak ada orang yang melihat dan sebagainya. Tetapi ya pikiran yang terganggu, ya perasaan gelisah, ya ataupun juga berbagai macam kecenderungan-kecenderungan yang bisa terjadi juga kepada anak kita. Kesimpulan, kalau seorang lalai dalam melakukan tugasnya, maka orang itu jadi mudah untuk jatuh dalam pencobaan. Inilah yang telah terjadi kepada Daud. Ya, dia hindarkan peperangan, kemudian akhirnya dia jatuh. Serangan setan datang pada saat tidak pernah diharapkan. Tidak pernah disangka, kan? Bukankah dia adalah seorang yang menang, dan sebetulnya apa yang kurang? Dia punya istri pun ada beberapa, ya. Namun dia bisa tergoda. Pikiran yang berdosa membawa kepada tindakan berdosa. Dan dosa adalah kanker yang merusak semua yang dijamahnya. Ini cerita daripada Edwin Cooper. Oke, Tuhan berkemurahan untuk mengampuni. Namun ada dosa dari setiap pelanggaran. Namun ada resiko dari setiap pelanggaran. Apa yang terjadi dengan keluarga Daud? Kita sebutkan tadi, ya, kekacauan yang terjadi. Apa yang terjadi dengan anak itu mati, anak daripada Batseba dari hubungannya. Kemudian bukan hanya itu, juga kita sebutkan tentang Amnon, Absalom, kemudian salah satu juga kita ingat yang coba mengangkat diri untuk jadi Raja Adonia, ya, yang akhirnya dibunuh oleh Salomo. Jadi 4 jadi korban, ya, sebetulnya mulai daripada oleh sebab pelanggaran daripada Daud. Dan harga dari istirahat itu adalah apa? Sekarang, apa harganya istirahat? Adalah perubahan hati. Ya. Jadi kita harus mempunyai perubahan hati, ya, maka itulah yang menyebabkan kita mempunyai istirahat, itu rest, ya, istirahat di dalam Tuhan. Oke, aplikasi. Dosa adalah pedang bermata dua. Bukan hanya membuat perasaan bersalah, malu, penghukuman, tetapi juga keadaan tanpa harapan dan keputusasaan. Setan akan membuat kita punya perasaan tanpa harapan. Perasaan putus asa sering dibuat oleh setan dalam diri kita. Apa yang harus kita buat? By the way, ini saya ambil daripada bagian untuk guru-guru, ya, petunjuk guru-guru. Saya ambil beberapa poin ini. Kristus merindukan Anda datang kepadanya sebagaimana adanya. Kristus tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Ya, datang kepadaku, aku tidak akan tolak. Ya, Yohanes 6 ayat 37.
Kristus menjanjikan pengampunan, tetapi bukan hanya pengampunan, pemulihan. Ya, coba bisa bayangkan, Tuhan bukan hanya ampuni Paulus ya untuk dosanya yang mengenai orang Kristen, tetapi Tuhan pulihkan sampai dia menjadi seorang misioneri. Ya, jadi luar biasa. Anda akan mendapat jaminan pengampunan dan keselamatan. Ya, dalam Tuhan ada satu kuasa. Aplikasi yang berikut, bagikan pengalaman saat Anda merasa dikonfrontasi oleh tulisan Nabi. Ya, pengalaman Anda kalau Anda melihat sesuatu perkara yang salah, apakah Anda merasa sangat sedih, ya, merasa berdosa, atau Anda merasa tidak berdosa, ya. Jadi semua orang pernah jatuh, ya. Raja Salomo katakan 7 kali orang berarti jatuh maka dia bangun pula, ya. Amsal 24 ayat 16, ya. Jadi bagaimana, bahkan ada tulisan Roh Nubuat yang mengatakan bukan masalah berapa kali kita jatuh, tetapi apakah sikap kita waktu. Apakah sambutan Anda bagi orang yang berkata, saya sudah memohon pengampunan, namun saya belum merasa bersih, dan saya sudah kehilangan sukacita dalam keselamatan. Ya, kita harus ingat bahwa penting sekali untuk merasakan kehadiran Tuhan, dan kita harus menyadari begitu kita akui dosa kita, Tuhan itu langsung ampuni. Jadi ini berbicara mengenai masalah kepercayaan. Kita harus percaya bahwa kita sudah diampuni, maka kita bisa bebas daripada perasaan bersalah. Dan usaha setan ialah supaya kita tetap mempunyai perasaan bersalah. Oh, saya tidak layak. Ya, seakan-akan kuasa darah Kristus tidak cukup untuk mengampuni dosa kita. Ya, jadi kita harus percaya sepenuhnya. Apa kesaksian Anda tentang kasih karunia Allah? Ya, Anda bisa bagikan, ya, atau yang lain bagikan. Ada sebuah kutipan, saya rasa ini saya ambil, ya. Jesus loves to have us come to Him just as we are, sinless, helpless, dependent. We may come with all our weakness, our folly, our sinfulness, and fall at His feet in penitence. It is His glory to encircle us in the arms of His love and to bind up our wounds, to cleanse us from all impurity. Satu kutipan yang bagus sekali. Yesus senang bila kita datang kepadanya apa adanya atau sebagaimana adanya. Ya, berdosa tak berdaya, bergantung. Kita mungkin datang dengan segala kelemahan kita, kebodohan kita, keberdosaan kita, dan jatuh di kakinya dalam penyesalan. Adalah kemuliaannya untuk melingkari kita dengan pelukan kasih-Nya, untuk membalut luka-luka kita, untuk membersihkan kita dari segala kenajisannya. Satu kutipan yang sengaja saya masukkan, ya, bagus sekali. Oke. Nah, ada tulisan di pelajaran kita, ya, kalau tidak salah hari Kamis, ya, tentang bahan-bahan yang pecah, ya. Jadi bahan artinya porselin yang pecah. Maka apa yang terjadi kalau sudah pecah? Ya, maka di Jepang ada sistem yang disebut kintsugi, ya, yang pecah dilem, ya, dengan cat emas dan sebagainya, dan jadi lukisan dan dijual dengan harga yang lebih mahal daripada harga piring itu. Ya. Jadi banyak sekali yang ini yang sudah pecah akhirnya jadi kembali bagus. Ya, itulah namanya kintsugi di Jepang. Ya, dan kasih karunia Tuhan dapat membentuk kita kembali. Jangan khawatir kalau kita pernah jatuh, tetapi kita perlu datang kepadanya supaya kita boleh dibentuk kembali menjadi baru. Dan itu hanya dapat diperoleh melalui Yesus Kristus. Pandanglah kepada Yesus. Hidup kita akan senantiasa diperbaharui, kita akan selalu siap untuk kedatangan Tuhan. Ya, adalah doa dan harapan kita masing-masing. Silakan waktu untuk tanya jawab. Question and answer. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih Pendeta Kuntaraf untuk paparan pelajaran pada malam hari ini yang begitu baik. Dan kami persilakan Pendeta boleh minum, tapi di-unmute ya, di-mute ya Pendeta. Dan saya mohon untuk mengisi
Saudara Daniel boleh share pelajaran-pelajaran ke depannya. Iya. Oke. Ini ada acara untuk hari Minggu ini jam 8 pagi, judulnya Yakin Isoman. Dan ini adalah konsultasi gratis bersama para dokter di bawah sini. Mereka tidak presentasi, mereka hanya siap menjawab pertanyaan partisipan ya. Ada Dokter Triasta, spesialis dokter anak, kemudian Dokter Renot Malingka, spesialis penyakit dalam, Dokter Larry Tumalun, ahli gizi, Dr. Lane Wagyu, clinical psychology, dan Dr. Selviti Koalu untuk kandungan. Jadi Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom ini, yang memiliki masalah tentang isoman atau ingin tahu, boleh hadir hari Minggu jam 8 pagi. Oh, kita mulainya lebih cepat ya, 07.30 karena akan diawali dengan olahraga, ya senam sehat. Dengan moderatornya Dr. Indra Malingkas dan Dr. Roy David Sarumpait, spesialis THTKL. Jadi boleh di screenshot supaya bisa mendapatkan passcode-nya dan mengikuti acara pada hari Minggu mendatang. Konsultasi gratis bersama ahlinya. Ya, selanjutnya. Juga konten untuk orang muda, From Health to Financial Heaven ya. Dengan acara dari Oral Channel juga dengan narasumber yaitu Sherwin Lumintaintang dan hostnya Kristi Sairangwawar. Jadi pastikan orang-orang muda untuk mengikuti acara ini ya. Ini melalui live Facebook dan juga YouTube. Silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih Daniel sudah sharing. Ada 2 orang yang raise hand. Apabila ada yang mau bertanya secara langsung, boleh klik raise hand. Dan sekarang ini saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk di chat room. Yang masih mau bertanya, silakan tuliskan pertanyaan di chat room. Ya, saya akan panggilkan dulu, bacakan dari Timothy. Ya, pertanyaan, adakah Daud sebelumnya sudah kenal istri Uria? Karena Uria adalah anak buah Daud sendiri. Jawabnya adalah tidak ada. Kalau dia sudah kenal, bagaimana dia akan bertanya siapa wanita itu? Ya.
Jadi sepanjang yang saya lihat dari pertanyaan tersebut itu artinya dia belum kenal. Ya. Namun begitu sifat daripada dosa, ya kadang-kadang tidak masalah dengan siapa orangnya. Ya. Seorang bisa mengadakan suatu pelanggaran, kemudian kadang-kadang dia bisa lupa begitu saja, ya, atau itu adalah salah satu gejala daripada dosa pada saat seorang dikuasai oleh nafsu, ya, nah, jadi sangat berbahaya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Turino. Selamat sahabat semua, mau bertanya, pada pelajaran hari Senin dikatakan, jadi dalam arti tertentu, seseorang dapat berkata bahwa Nathan membuat jebakan dan Daud langsung masuk ke dalamnya. Pertanyaannya, apakah boleh menjebak seseorang supaya mengakui satu perbuatan yang dia lakukan? Ya, jadi ini adalah suatu kita sebut metode menggunakan suatu perumpamaan, ya. Jadi kalau kita mengetahui bahwa seorang itu akan menyangkal, ya, kemudian artinya tidak mau mengakuinya, kemudian kita menggunakan metode untuk supaya seorang itu mengakui, ya, yaitu dengan cara seperti yang dibuat oleh Nathan, ya, maka itu bukanlah suatu perkara yang salah, ya. Jadi itu adalah untuk membujuk supaya orang itu bisa mengakui apa yang dia salahkan. Tetapi, ya, poin yang sangat penting ialah bahwa sikap yang dibuat oleh adanya sikap yang dimiliki oleh Daud di sini ialah bahwa dia menyadari bahwa dia salah. Kenapa? Oleh sebab kisah itu persis ya menjamah akan hatinya, dia dapat merasakan apa yang terjadi itu. Ya. Sebab dia datang dari keluarga miskin. Ya, keluarga miskin, bahkan saudaranya sekarang di mana domba yang 1-2 ekor itu. Jadi kita tidak tahu berapa ekor yang dia gembalakan, tetapi Eliab kan pernah bilang sama Daud, mana domba yang 1-2 ekor itu. Jadi artinya tidak banyak. Jadi dia bisa menyadari ya bahwa kalau orang punya 1 domba kemudian ternyata diambil, ya itu sangat menyakitkan. Ya. Nah, jadi itu sangat menjamah akan hati daripada si Daud. Baik, terima kasih Pendeta. Selanjutnya ini dari Jerry. Yang pertama, Batsheba juga berdosa sebab dia mengikuti keinginan Daud dan tidak mau menolak untuk tidur dengan Daud. Tidak diceritakan Batsheba bertobat atas dosanya. Yang kedua, Daud menyesal dan minta ampun dan bertobat terhadap Tuhan, namun tetap mengambil dan tidak melepaskan Batsheba. Bukankah Daud tetap berdosa sebab tidak meninggalkan Batsheba? Oke. Faktor yang pertama ya adalah Batsheba berdosa juga sebab dia tidak menolak akan Daud, ya. Ya, dengan sendirinya hubungan setiap pelanggaran itu adalah hubungan dua pihak, ya. Namun kita harus lihat dari satu segi bahwa Batsheba itu adalah perempuan yang lemah dan Daud adalah raja, ya. Dan ada pemikiran bahwa raja itu berkuasa dan bisa berbuat apa saja, ya. Jadi dalam keadaan yang seperti itu, ya, maka Batsheba walaupun dia tahu salah, tetapi oleh sebab memikirkan bahwa dia hanya orang yang tidak berkuasa dan tidak akan bisa buat apa-apa, ya, akhirnya terjadilah apa yang tidak diinginkan, ya. Dan jadi dia berada di pihak yang lemah, yang tidak bisa menolak akan suatu tawaran. Ya, itu poin pertama. Yang kedua, apakah dosa bagi Daud untuk tidak melepaskan akan Batsheba? Iya, ya. Nah, kita tahu bahwa memang dia sudah berdosa, ya. Berdosa dalam arti sudah mengadakan suatu hubungan dengan
Bathsheba, ya, bahkan menggunakan segala usaha untuk membunuh akan suaminya. Tetapi kalau misalnya dia Bathsheba itu sudah tidak punya suami, ya, akhirnya menjadi istri daripada Daud, ya, maka itu adalah satu perkara yang resmi, dalam arti ya memang dia tidak punya suami lagi, ya. Jadi dia menikah dengan artinya Daud menikahi akan Bathsheba, walaupun itu kita tahu bahwa satu kesalahan bahwa dia mempunyai tindakan poligami, ya, dan akibatnya adalah memang cukup fatal. Berbagai macam permasalahan yang telah terjadi di kemudian hari itu adalah sesuatu akibat daripada dia tidak mempunyai, artinya tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga, kita sebutkan, ya. Dan berbagai masalah, bahkan bagaimana anak satu memperkosa anak yang lain, satu anak membunuh akan saudara yang lain, kemudian terjadi perebutan kekuasaan, ya. Akhirnya Adonia mengklaim Cope, dikatakan, ya, untuk menjadi raja. Jadi kembali berbagai macam masalah terjadi oleh sebab segala macam pilihan yang telah dibuat oleh Daud, yang disebut dekat di hati Tuhan, namun ia mempunyai banyak kelemahan. Baik, terima kasih Pendeta. Dari Boru Simatupang, selamat sahabat Pendeta Kuntaraf. Di sini yang salah Daud dan Bathsheba yang berzina, tapi kenapa anaknya ikut menanggung kesalahan Bapak? Ini Bapak, terus Mama, sehingga anak itu akhirnya meninggal. Terima kasih jawabannya. Iya, betapa sering anak ikut, artinya anak tidak bersalah, ya, tetapi sering anak mendapatkan akibat daripada pelanggaran daripada orang tua, ya. Tidak disebut berdosa, ya, anak itu, ya, tetapi menanggung akibat daripada pelanggaran yang dibuat oleh orang tua. Misalnya orang tua yang punya penyakit kotor oleh sebab dia mengadakan hubungan dengan WTS, kita sebut, ya, wanita tuna susila. Oke, dia misalnya kena penyakit sifilis atau mungkin gonorrhea, ya. Apa yang terjadi dengan anaknya? Bisa saja anak itu cacat, ya, dan sebagainya. Jadi anak jadi ikut menderita sebagai akibat daripada pelanggaran daripada orang tua, ya. Jadi, tetapi anak itu tidak berdosa, tetapi menanggung akibat daripada pelanggaran daripada kesalahan orang tuanya. Itu adalah satu perkara yang kita ketahui. Makanya sangat Mrs. Watts berbicara banyak tentang apa yang disebut prenatal influence, ya. Orang tua, ya, punya sikap daripada ibu misalnya yang sedang mengandung itu mempunyai, ya, pengaruh-pengaruh yang sangat besar kepada anak yang dikandungnya, ya. Mudah-mudahan sudah menolong. Iya, baik, Pendeta. Dari Boru Simatupang. Iya. Pertanyaan selanjutnya, ini ada permohonan doa, nanti Tommy Manawan tolong dibawakan dalam doa Bryce Peo yang sedang sakit, ya, flu batuk katanya. Dari Frankie, selamat sahabat pendeta, pertanyaan, apakah anak-anak Daud yang mati itu akibat dari dosa Daud, mereka selamat? Ya, kalau soal selamat itu adalah soal hubungan antara dia dengan Tuhan, ya. Jadi apakah mereka itu bertobat sebelum kematiannya, ya, itu kita tidak bisa ketahui sekarang ini, ya, sebab walaupun tidak tercatat, sebab sering tidak tercatat, bukan, ya, tidak pernah tercatat misalnya Absalom itu bertobat, ya. Jadi atau si Amnon itu bertobat, kita tidak catat sebab kita tidak lihat catatan Alkitab. Namun yang kita tahu bahwa pertobatan itu atau keselamatan banyak tergantung kepada hubungan antara orang itu dengan Tuhan. Kemudian kalau seorang itu menerima akan kasih karunia Tuhan dan mempunyai pertobatan dalam hidupnya. Jadi jawabnya apa yang terjadi dengan mereka, kita tidak tahu apakah mereka selamat atau tidak. Ya, terima kasih Pendeta. Sebelum saya panggil yang raise hand, satu lagi pertanyaan dari S. Latuheru.
Pertanyaan, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah terikat dengan dosa sehingga kita bisa mengambil langkah untuk lari seperti Yusuf. Sementara Daud tidak menyadari sampai dia melakukannya. Sampai titik mana kita bisa menyadarinya? Ya, apa yang dibuat oleh Yusuf adalah ya begitu godaan datang langsung dia lari. Ya, jadi apa yang dibuat yang kita harus hindarkan apa yang dibuat oleh Hawa misalnya, yaitu dia mendekati tempat percobaan, ya, kemudian dia lihat, ya, dia ketarik, kemudian dia digoda, akhirnya dia ambil dan dia makan. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita artinya untuk menghindarkan ini adalah tidak perlu harus mendekati tempat pencobaan. Ya. Dan kalau ada suatu godaan, ya itu harus buang sama sekali. Ya. Jadi kita ambil contoh saja. Sekarang ini kan banyak sekali buku-buku porno atau di internet, ya. Wah, kadang-kadang saya pun terima dari WhatsApp grup ada yang apa namanya sesuatu yang bersifat pornografi. Apa yang kita harus buat? Langsung delete, ya. Kita harus delete, ya. Jadi jangan sampai kita lihat-lihat akhirnya jadi ketarik, ya. Dan kadang-kadang kita sudah artinya pikiran sudah jatuh, ya. Kalau orang pikiran itu sudah jatuh hanya tinggal tunggu kesempatan, ya. Makanya ada sebuah kutipan yang katakan, ya, bahwa Tuhan akan memperhitungkan akan pikiran kita, ya, yang jatuh, yang yang menyebabkan kita jatuh pada saat kita ada kesempatan. Kita harus berhati-hati, ya. Jadi hindarkan, kita jaga kesucian kita sepenuhnya untuk hindarkan perkara-perkara tersebut. Baik, terima kasih Pendeta, dan selanjutnya saya akan panggilkan yang raise hand. Tadi yang pertama adalah Bapak Denis Tambunan. Silakan Pak Denis. Terima kasih Bu Peggy. Iya. Salam bagi kita semua, selamat Sabat. Langsung saja pertanyaan saya. Ada 2 pertanyaan ini. Iya. Wah, 2 ya. Asal jangan panjang-panjang. Di dalam 2 Samuel 12 dikatakan sesudah Nabi Nathan melalui perumpamaannya mengatakan bahwa Daudlah orangnya, ya, yang memberi perumpamaan orang kaya dan yang miskin itu. Langsung Daud mengakui kesalahannya dan dia diampuni langsung oleh Allah tanpa harus melihat proses pertobatan dari Daud. Yang menjadi pertanyaan saya Pendeta, ini pertanyaan pertama, Daud sesudah diampuni, dia masih lagi memohon melalui dia berpuasa, tidur semalam-malaman di lantai, agar anak dari perselingkuhannya dengan Batseba ini boleh hidup. Tetapi pada hari ke-7, Allah tetap menulahi anak itu dan mati. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, Daud sudah mengakui kesalahannya, dan kita tahu Allah itu adalah Allah yang panjang sabar, besar kasih setianya, tetapi mengapa akibat dari dosa itu anak dari perselingkuhan itu harus mati? Itu pertanyaan pertama. Jadi diampuni sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Puji Tuhan, Daud yang begitu bobrok dalam moral diampuni, dan dia bersyukur dan dia berusaha untuk supaya anak itu boleh selamat. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, perbandingannya dengan Uza dalam 2 Samuel 6 ayat 6 dan 7. Uza ini pada saat tabut Allah itu dibawa, ya, dia anak Abinadab, dibawa, lembu-lembu itu tergelincir. Apa salahnya Uza? Dia tangkap itu
tabut Allah itu, tapi Allah marah langsung mati. Tidak ada kesempatan bagi dia untuk minta maaf atau mengakui dosanya seperti Daud. Ya, jadi sangat kontradiktif saya pikir. Ya menurut saya bagi Daud, atau karena dia memang seorang raja, beda kasta, sementara Uza ini dalam 2 Samuel 6 ayat 6 sampai 7 itu adalah seorang pesuruh, hamba. Beda perlakuan Allah kepada dia. Nah, itu saja pertanyaannya, Bapak Pendeta. Tolong penjelasan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Oke, untuk pertanyaan pertama, ya, memang sudah dikatakan kepada Daud, ya, bahwa anak itu akan mati. Dia berusaha menyesal dan sebagainya, dosanya diampuni, tetapi akibat daripada pelanggaran itu, ya, resikonya, ya, akan tetap, ya, berjalan, ya. Jadi dan akhirnya Daud sendiri menerima kenyataan, ya, makanya dia sesudah anak itu mati justru dia tidak lagi sedih. Ya. Nah, ini masing-masing kita harus menyadari bahwa akibat daripada kesalahan itu bisa terjadi, ya, walaupun Tuhan ampuni kita. Ada orang yang 30 tahun merokok, artinya sudah merusak tubuhnya. Ya, akhirnya dia menyadari, ya, bahwa dia bersalah, kemudian dia berhenti. Ya. Tuhan ampuni, ya Tuhan ampuni. Ya, tetapi tubuhnya itu, ya, sudah dirusak oleh nikotin. Ya. Jadi dia mendapatkan kanker paru-paru. Dia berusaha, ya, ya. Jadi betul umurnya jadi lebih panjang sedikit, tetapi tetap dia mati juga oleh sebab kanker paru-paru. Jadi Tuhan ampuni, ya, namun akibat dosa itu, ya, tetap harus berjalan. Ya. Oke, itu kemudian masalah Usa, ya, tentang tidak menghormati akan Tuhan, ya. Ini berbicara cukup panjang akan apa yang sebetulnya di dalam diri Usa itu sendiri, ya. Yaitu bahwa rupanya sudah biasa tidak terlampau menghormati akan Tuhan. Ya. Jadi apa yang terjadi di sana untuk coba memegang itu, ya, itu adalah hanya sebuah pernyataan daripada apa yang sudah biasa terjadi. Ya. Jadi itu hanya puncaknya, ya, puncaknya. Ya. Jadi sudah biasa tidak menghormati akan kehadiran Tuhan yang dinyatakan melalui akan mezbah tersebut. Ya. Jadi tidak bisa dilihat hanya sekedar oleh sebab pada waktu itu saja, tetapi apa yang terjadi sebelumnya. Ya. Jadi itu hanya sekedar puncak saja. Baik, Oke. terima kasih. Ya, terima kasih. Semoga bisa menjawab, ya. Pendeta, masih ada 4 yang raise hand dan masih ada sekitar 12-13 pertanyaan. Waktunya sudah tinggal sedikit, tolong dijawab dengan cepat ya Pendeta ya. Ya, saya akan bacakan dari Teddy Suryatmaja. Sahabat Pendeta, apakah kita harus menegur jika ada orang yang memang salah atau mendiamkan saja? Dalam pemberkatan nikah, pendeta yang memberkati selalu berkata, jika tidak bicara saat ini, biarlah berdiam diri untuk selamanya. Apakah boleh memang kita merahasiakan dosa seseorang? Terima kasih. Ya, kalau kita tahu ada sesuatu perkara yang salah, ya, secara bijaksana, sesuai kita ada di dalam buku Matius pasal 18 tentang prosesnya, ya, bicara dari hati ke hati dan orang tersebut, ya. Kemudian kalau tidak, ya, diakui, kemudian adanya saksi, ya. Kemudian akhirnya dibawa kepada jemaat. Ya. Jadi kesalahan tidak bisa ditunda-tunda, ya. Dan sendirinya itu bisa macam-macam kesalahan itu. Kalau ngebohong juga kan satu kesalahan, ya. Kalau melanggar hukum ke-7 itu atau kesalahan. Kalau membunuh itu satu kesalahan, ya. Tetapi, ya, kita lihat, ya,
bahwa kalau terjadi satu kesalahan, proses itu harus berjalan. Ya, terima kasih Pendeta. Selanjutnya dari Boy Refualu, sahabat Shalom Pendeta, bagaimana dengan budaya yang bisa memiliki 2 istri dalam hal ini poligami? Apakah dosa sama seperti di zaman Perjanjian Lama? Kalau budaya punya 2 istri, ya, kita mengetahui bahwa selalu kita katakan dalam prinsip Perjanjian Lama sebetulnya seperti Tuhan izinkan, ya, sebab apa, istri Abraham lebih dari 1 istri daripada Daud ini tertulis, tetapi bukan berarti itu adalah kehendak Tuhan, ya. Dan setiap orang yang mempunyai lebih dari 1 istri mempunyai suatu akibat-akibat yang buruk yang telah terjadi, ya. Dan kita ambil contoh masalah di Middle East sekarang ini, ya, di Timur Tengah adalah akibat pilihan daripada Abraham yang salah, ya. Jadi itu menimbulkan sesuatu masalah. Jadi ditanyakan ini apakah dosa, ya. Dengan sendirinya ada dosa di situ oleh sebab dia merasa tidak puas atau mempunyai nafsu yang lebih besar, ya, ataukah itu sedangkan dalam pemikiran kita menghendaki akan seseorang saja, itu sudah satu hal yang salah, ya. Jadi adalah sesuatu dosa, ya. Namun, ya, Tuhan mempunyai berbagai macam cara supaya mereka yang berada dalam budaya yang seperti ini, ya, boleh misalnya mempunyai dan kemudian menjadi Kristen, mempunyai proses-proses tertentu, ya, untuk supaya ia mempunyai 1 istri, ya. Ini pertanyaan yang sangat umum misalnya di Afrika yang banyak yang mempunyai budaya yang lebih di mana seorang mempunyai lebih daripada 1 istri, ya. Maka sering kekristenan terbagi dalam hal ini. Ada yang katakan oh boleh diterima sebab itulah budaya. Namun ada kelompok kekristenan yang demikian. Namun sementara kita lihat kepada prinsip Alkitab yang menghendaki supaya kita hanya 1 istri, maka ada proses-proses yang dapat dibuat. Misalnya dia tetap dengan 1 istri yang pertama dan tetap memberikan perhatian kepada istri-istri yang lain, ya, tetapi tidak lagi hidup bersama-sama dan sebagainya. Oke, Pendeta, ini dari Pardo, ya, Pardo. Pertanyaan, melihat dosa Daud dengan Batsheba, anaknya dari hasil hubungan dosa ini mati. Demikian juga dengan anak-anak Daud dari istri yang lain. Tadi sudah disebutkan ikut mati. Sebagai akibat dosa Daud ini, kenapa justru Salomo yang merupakan anak dari Batsheba yang diizinkan Tuhan menjadi raja pengganti Daud? Terlihat seperti tidak adil. Apakah ada pelajaran rohani dalam hal ini? Nah, ini jawabannya tentang pelajaran rohaninya. Iya, kita bisa melihat bahwa sesuatu perkara Tuhan bisa menjadikan, ya, sesuatu perkara yang buruk, ya, bisa menjadi suatu berkat, ya. Jadi satu dikatakan bahwa batu yang tadinya terbuang akhirnya jadi batu penjuru, ya, dikatakan itu di dalam Alkitab, ya. Jadi keadaan yang buruk sekalipun bisa menjadi sesuatu berkat, ya. Kadang-kadang kita datang misalnya dari satu kampung yang terpencil yang tidak dihargai oleh orang, akhirnya bisa juga misalnya memberikan pelayanan kepada pekerjaan Tuhan. Jadi di dalam keadaan yang sangat buruk, ya, ini anak-anak Daud ini, istri-istri Daud dengan anak-anaknya itu banyak, ya, ya. Dan di dalam keadaan yang seperti itu, ya, ternyata bahwa Salomo masih lebih baik daripada yang lain, ya. Dan maka terbukti dari kenyataan bahwa pada saat ia diangkat menjadi raja, yang dia mohonkan adalah kebijaksanaan. Lain dengan Adonia ataupun Absalom yang mencari akan apa? Kuasa, ya.
Ya, walaupun ya Salomo akhirnya jatuh juga, tetapi kita semua bisa dapatkan berkat dari Salomo, bukan? Kalau kita baca buku Amsal Sulaiman, ya, maka kita dapatkan ya, banyak sekali pelajaran yang kita bisa peroleh dari Raja Salomo. Jadi sesuatu yang buruk bisa menghasilkan sesuatu perkara yang baik, ya, dan untuk keadaan waktu itu Salomo masih lebih baik daripada yang lain. Apakah mungkin itu menjawab Ya, pertanyaan? terima kasih Pendeta. Selanjutnya dari Bapak Roy Rorimpande. Selamat sahabat Pendeta. Mengapa untuk mengampuni Daud tapi harus membuat Batsyeba menderita? Anaknya harus mati dan anak-anak Daud lainnya harus mati juga dengan pedang. Bukankah harusnya Daud saja yang harus menanggungnya? Oke. Nah, kita bisa melihat membuat Batsheba menderita, anaknya harus mati, ya. Batsheba juga harus menyadari bahwa adalah suatu pelanggaran daripada dia untuk mengadakan suatu hubungan dengan Daud, ya. Jadi Batsheba mempunyai suatu hal yang bersalah juga, ya. Nah, yang lainnya itu harus mati, ya, bukan hanya oleh sebab peristiwa ini, tetapi sikap untuk merebut akan kekuasaan, ya, artinya merebut istri orang, ya, dengan cara yang tidak tepat, ya. Jadi sifat ini menurun, ya. Jadi dia telah memberikan teladan yang tidak baik kepada anaknya. Jadi itu yang menyebabkan ya si Amnon ya tidak apa-apa, ya. Jadi teladan yang diberikan oleh Daud dia tidak memberikan teladan baik, itu saja. Jadi itu yang menyebabkan anaknya juga ikut mempunyai sifat yang demikian, memperkosa saudaranya sendiri, ya. Kemudian akhirnya terjadi pembunuhan dan sebagainya. Jadi Daud seorang yang berhasil untuk banyak hal, ya. Dia banyak berhasil. Bagaimana tidak dari gembala menjadi raja? Itu kan satu hal yang biasa, ya. Misalnya sama saja seorang yang biasa pelihara ngangon domba, ya, akhirnya menjadi presiden Indonesia. Itu satu keberhasilan yang luar biasa. Namun permasalahan daripada Daud adalah dari segi kekeluargaan, ya, yaitu istri-istrinya yang banyak dan terjadi berbagai macam persaingan antara anak-anak dan sebagainya, dan tidak cukup Daud memberikan perhatian, ya, kepada anak-anak itu. Ya, ada sebuah ayat Alkitab dikatakan bahwa Tuhan, artinya Daud tidak pernah mengoreksi Adonia, ya, ya. Jadi tidak pernah dikoreksi, salah apa saja dia tidak mengoreksi. Jadi kalau seorang tua tidak pernah mengoreksi anak-anaknya, ya, apa yang terjadi? Ya, berbagai macam pertentangan. Jadi kalau anak-anak itu meninggal oleh sebab mereka sendiri telah bertindak, ya, hal-hal yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang juga mereka pelajari daripada Daud. Baik, Pendeta, saya akan panggilkan yang raise hand. Ada Bapak Hermon Ratu Romon. Silakan Pak Hermon. Iya, shalom. Terima kasih Bu Peggy. Terima kasih juga buat Pak Pendeta Buntarap dan selamat sahabat buat kita semua. Pertanyaan kita masuk ke ini, apa namanya di sini, diampuni dan dilupakan, ya, perayaan hari Selasa. Nah, diampuni dan dilupakan ini saya langsung masuk kepada Lukas 10 ayat 20 bagian B-nya, langsung to the point aja. Di sini dikatakan tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Karena tadi sudah diampuni tadi. Di sini Yesus mengatakan kepada saya, katanya, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ya. Nah, tetapi Pak Pendeta, saya ikut kebaktian, sering yel-yel di dalam kebaktian itu ada kata saya harus masuk surga, saya harus masuk surga. Nah, seolah-olah apa, gimana ya, Pak Pendeta ngertilah maksudnya. Saya harus masuk surga, padahal di sini bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Yang saya pikirkan bukan saya harus masuk surga,
saya. Bukan, yang saya pikirkan itu, saya harus mengabarkan Injil bahwa Yesus akan segera datang. Di situ. Injil ini harus diceritakan kepada semua orang. Bukan, ya saya harus masuk surga, saya harus masuk surga. Belum jelas di sini. Firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Seperti itu. Kemudian masuk lagi kepada di sini panggilan untuk bangun. Ya, kita panggilan untuk bangun. Kita hubungkan dengan keadaan sekarang. Di sini dikatakan di tengah-tengah salah satu masa tergelap dalam kehidupan. Bagi saya saat-saat ini adalah masa tergelap di dalam selama hidup saya dari lahir sampai sekarang. Karena belum ada saya menjalani pandemik sampai nyaris 2 tahun. Jadi sekarang paling susah saya melihat banyak di sini PPKM itu ada istilah PPKM sehingga orang nggak boleh usaha, banyak orang. Nah, ini panggilan untuk kita bagaimana supaya kita membantu mereka yang terdampak di situ. Di situ pelajaran kita itu aplikasinya. Kita mengumpulkan uang, jangan sampai ada orang-orang Kristen, ada orang-orang yang gereja masih ada yang tidak makan. Nah, gereja harus menawarkan barang siapa yang datang ke gereja atau hubungi ini. Nah, di situ. Bagaimana menurut tanggapan Pak Pendeta? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak. Memang ada nyanyian yang biasa Ibu Peggy nyanyikan yang katakan bahwa kita harus masuk surga. Ya, saya rasa itu adalah satu perkara yang tidak salah. Sebab kenapa? Ya, kalau kita nyanyikan katakan saya harus masuk surga, maka itu adalah sesuatu kerinduan daripada hati yang boleh merupakan satu kekuatan untuk mempunyai hubungan dengan Tuhan, ya. Jadi untuk tetap berserah kepada Tuhan. Jadi kata-kata itu merupakan suatu motivasi, ya, kepada kita. Jadi saya harus masuk surga, ya itu adalah satu tekad, ya. Tetapi surga itu berada di tangan Tuhan, ya. Tuhan akan memberikan anugerah kepada kita, ya. Jadi saya tidak melihat sesuatu perkara yang salah kalau seorang mempunyai tekad, ya, yang baik untuk masuk surga, sebab tekad itu akan menjadi satu motivasi untuk berjalan bersama dengan Tuhan dan menurut kehendak Tuhan, ya, termasuk di dalam evangelisasi dan sebagainya. Kenapa? Ya saya harus masuk surga, saya akan giat dalam evangelisasi, saya akan membuat kegiatan, saya akan rindu membaca firman Tuhan, akan tetap berdoa. Kenapa? Sebab saya harus masuk surga. Jadi itu satu kata-kata yang boleh memberikan motivasi. Kemudian mengenai masalah kita harus bangun, ya. Kemudian di dalam masa pandemik ini memang kita pernah singgung dalam salah satu pembahasan di sini atau mungkin dalam khotbah saya, apa yang kita bisa belajar dari hikmahnya dalam masa pandemik, ya. Jadi pandemik begini ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Misalnya kita menyadari bahwa kita harus bergantung kepada Tuhan. Kita harus percaya apapun yang terjadi. Kemudian kita menyadari bahwa harta itu tidak berarti. Bayangkan orang yang kaya sampai pergi bawa jet sendiri pergi ke Singapura untuk berobat, akhirnya tetap mati juga. Ya. Jadi itu berarti harta bukanlah suatu jaminan untuk kehidupan atau kesehatan. Karena kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Kemudian dalam keadaan yang seperti ini, kita sudah pernah bahas juga bagaimana supaya kita menggunakan kesempatan ini untuk menolong mereka yang berkekurangan. Ya. Jadi kebetulan kami giat di dalam kegiatan sosial. Ya. Kita ada 9 panti asuhan, ya, dan apa yang kita, ya, panti asuhan, ayo bikin masker, kami kasih mesin jahit, semua panti asuhan membuat mesin jahit, membuat masker, ya, bagi-bagi masker, kemudian bagi-bagi makanan, kelebihan makanan yang mereka terima, ya. Jadi mereka yang tidak kelebihan makanan seperti panti asuhan kita yang di Jogja, kami kirim dana, bantu tolong mereka yang ada di masyarakat yang tidak bisa makan oleh sebab tidak ada pekerjaan dalam masa pandemik. Kita harus buat sesuatu. Setiap ada orang yang miskin, itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menolong mereka. Ya. Jadi itu adalah satu ujian
tabiat, ya. Apa sikap kita, ya, dalam keadaan seperti itu. Jadi itulah yang kita harus buat. Jadi kalau kegiatan Anda untuk menolong mereka dalam masa pandemik itu adalah satu perkara yang tepat sekali dan itulah harus menjadi program kita semua. Baik, terima Amin. kasih. Dari Foxy Gerungan. Ya, Foxy Gerungan dari Bitung, selamat sahabat pendeta, bagaimana penjelasan yang tepat mengenai kasus Daud saat merebut istri Uria? Apakah Tuhan membiarkan atau merestui itu terjadi karena yang menjadi penerus Daud justru anaknya dengan istri Uria, atau ada penjelasan yang lain? Ya, kalau kita coba lihat, yang menjadi penerus Daud adalah anak daripada Batseba. Ya. Kemudian sikap daripada Daud, ya, sesudah jatuhnya itu, sesudah kejatuhannya dia adalah penuh dengan penyesalan. Itu berarti bahwa dia menunjukkan akan pertobatan. Apa yang ditulis di dalam buku Mazmur 51 menunjukkan bahwa dia betul-betul sungguh-sungguh bertobat. Ya. Jadi walaupun sudah melanggar, ini satu perkara hal yang luar biasa daripada Tuhan dengan belas kasihannya. Ya. Dia bisa, ya, menggunakan orang yang bertobat untuk menghasilkan sesuatu. Ya. Dan lahirlah Salomo, seorang yang paling bijaksana yang pernah hidup. Ya. Jadi pelajaran penting ialah bahwa di dalam keadaan kita yang jatuh dalam dosa, ya, maka kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh, maka ada sesuatu hasil yang dapat digunakan. Saudara-saudara, orang-orang yang sering berhasil menjadi evangelis adalah orang yang pernah mempunyai pengalaman di dalam pelanggaran. Saya ambil contoh, salah satu evangelis yang terkenal adalah kok saya jadi lupa namanya. Haverson. Oke. Haverson. Dia adalah dari gangster New York, saudara-saudara. Ya. Tetapi bertobat, menerima kebenaran dan menjadi pendeta lama di Texas. Ya. Jadi puluhan tahun menjadi pendeta dari Southern Adventist University. Dan waktu dia jadi pendeta, apa yang terjadi? Begitu banyak sekali orang yang ada penuh terus gerejanya, ada 2 sesi, ya, penuh. Kenapa? Dia mempunyai pengalaman di dalam pertobatan. Jadi keadaan yang buruk sekalipun dengan kasih karunia Tuhan bertobat dan menghasilkan sesuatu yang baik daripada itu. Ya. Dan kita bersyukur bahwa Alkitab itu tidak tutup-tutup kisah seperti Daud. Ya. Jadi Tuhan itu terbuka, ya. Jadi menunjukkan supaya kita pun bisa belajar daripada apa yang dialami oleh Daud. Ya, terima kasih Pendeta. Dari Ibu Stans Mambu, Pendeta Kuntaraf, terima kasih rangkuman pelajaran SS minggu ini. Pertanyaan saya, karena dosa Daud berdampak kepada keturunannya, dalam kurung domino impact. Kebetulan saya sedang membaca kitab Yehezkiel, bahwa dalam Yehezkiel 18 ayat 19 dan 20, bahwa anak tidak menanggung dosa ayahnya, demikian pun ayah tidak menanggung dosa anaknya. Apa yang membedakan tersebut? Baik, betul, ini berbicara maksudnya adalah bahwa setiap orang tidak bisa oleh sebab bapaknya, ya, bersalah, maka anaknya itu disebut bersalah. Tidak. Ya. Tetapi bukan berarti bahwa apa yang kesalahan daripada bapak tidak memberikan akibat kepada anak. Ya. Kita coba lihat, mungkin yang paling bagus kita lihat adalah di dalam 10 hukum. Oke. Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-20, ya, apa yang dikatakan di sini, ayat yang ke-3, ya, jangan kau sujud kepadanya dan kepada
beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi keturunannya dibalas. Kenapa? Apakah oleh sebab itu anak jadi menanggung dosa daripada orang tua? Tidak. Tetapi oleh sebab keteladanan daripada orang tua menyebabkan anak itu mengikuti akan jejak daripada orang tua, sehingga mereka mengalami akan akibat yang sama. Jadi kita dapatkan kisah-kisah daripada orang tua yang pelanggar hukum dan sebagainya, kemudian anaknya juga ikuti jejak dan sebagainya. Ya, saya pernah gunakan ilustrasi tentang Jonathan Edwards, ya, dibandingkan dengan seorang yang bernama Checker. Ya, artinya seorang yang penjahat, ya, dibandingkan dengan Jonathan Edwards, ya, seorang pendeta, ya, dan di bawah garis keturunannya, ya, ada ratusan sekarang ini, kira-kira 1.100 keturunan, ya, keturunannya. Kemudian dilihat apa yang terjadi dengan keturunan Jonathan Edwards, ya. Dan ternyata anaknya itu banyak menjadi pendeta, dokter, senator, apa semua, termasuk presiden Amerika dan sebagainya, ya. Jadi luar biasa sekali garis keturunan daripada Jonathan Edwards. Tetapi ya, dalam satu pihak yang lain, penjahat itu bagaimana anak-anaknya, ya, dan cucu-cucunya dan cicit-cicitnya itu banyak sekali yang menjadi penjahat, dan banyak yang harus masuk penjara, banyak yang jadi WTS dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat bahwa sementara anak tidak menanggung dosa daripada orang tua, tetapi akibat itu bisa terjadi oleh sebab keteladanan daripada orang tua itu sendiri. Ya. Jadi anak saya tidak bisa menanggung dosa, artinya jadi anak saya jadi berdosa kalau sebab saya punya pelanggaran, tetapi sikap saya bisa menjadi teladan untuk anak itu. Ya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan apa yang terjadi dengan kehidupan daripada Daud, dan coba dibandingkan dengan Yehezkiel pasal 20 tadi. Baik, semoga ini menjawab ya Ibu Stans. Pendeta, waktunya sudah lewat banyak sekali. Saya akan panggilkan dulu satu yang raise hand, yaitu Bapak Marbun. Silakan Bapak Marbun, dan kepada Bapak Tommy Manawan di chat ada permohonan doa. Tolong dibaca, nanti pada saat doa tutup tolong didoakan. Dan bagi yang masih mau mendoakan boleh tuliskan di chat, sekalian nanti akan didoakan. Silakan Pak Marbun. Baik, selamat sahabat Pak Kuntara dan tim. Dari tadi kita melihat Daud dan Betseba dan dosa-dosanya. Saya mau mencoba bertanya tentang master design daripada rumah Daud, dan ada kamar mandi umum di depan soto daripada istana Daud ini. Apakah ada tulisan hamba Tuhan yang mengomentari gimana desain rumah ini? Karena saya merasa desain istana ini juga penyebab daripada dosa Daud. Dan saya yakin Raja Daud tidak hanya sekali melihat ibu-ibu mandi, tapi mungkin yang tertarik hanya Betseba, dan dia bisa melihat ibu-ibu yang lain. Komentarnya Pak Kuntara tentang master plan kita untuk membangun rumah kita supaya tidak jatuh dalam dosa. Terima kasih. Ada aja nih Pak Marbun pertanyaannya. Jadi arsitek gitu pendeta maksudnya. Kita hanya bisa menduga. Oke. Kita harus tahu bahwa apa yang terjadi, apa yang dinyatakan, yang ditunjukkan oleh yang dimaksud dengan sotoh rumah, ya. Jadi banyak ada, artinya rumah-rumah di Palestina sampai sekarang kan banyak yang datar di atasnya. Lain dengan Indonesia, ya, yang pakai genteng apa semua. Tetapi di sana kan banyak adalah sesuatu perkara yang datar, itu bangunan. Ya. Jadi dengan tembok, ya, artinya konkret, ya. Ya, jadi orang bisa berjalan-jalan jadi seperti loteng begitu, ya. Jadi ada sotoh rumah, ya. Nah, begitu juga, ya, ada di sebelah sana, ya, rupanya terjadi juga, artinya ada sotoh rumah, tetapi rupanya dia mandi di
Artinya dari suatu rumah kemudian bisa melihat orang sedang mandi. Jadi dari tempat ketinggian bisa melihat sesuatu perkara yang terjadi di bawah sana di mana seorang sedang mandi. Jadi tentang desain itu rumah dan sebagainya saya tidak begitu tahu. Namun ya sampai sekarang ini bahwa ada bangunan-bangunan itu terjadi. Anda bisa lihat ya, bangunan-bangunan itu ada tempat untuk, kalau seperti sebut sekarang lah, kita tempat orang berjemur ya, ataupun juga dan sebagainya ya. Jadi dengan demikian ada bisa seorang itu berjalan di atas dan lihat ke bawah ya. Iya, baik, terima kasih. Pak Mar pun tampaknya senyum-senyum ya. Senang sekali dengan pertanyaannya. Dan mohon Bukan, iya. kenapa saya senyum? Artinya ternyata dari pelajaran Raja Daud dengan soto rumahnya ini, kita juga harus tidak hanya melihat dosa Daud dan Batseba. Jadi ternyata ketika kita mau membangun rumah kita, ya kita harus menjauhkan dari penggodaan yang membawa kita bisa jadi Daud-Daud yang akan jatuh kembali, kan begitu. Iya. Jangan pula rumah kita dekat diskotik atau ya bisalah katakan kantor conference misalnya di depan bioskop, kan tidak bagus kan gitu. Betul. Jadi pelajaran yang menarik buat saya, kita juga harus ternyata meminta hikmat dari Tuhan untuk membangun rumah, kantor, supaya kita nggak jatuh. Begitulah mungkin Iya, terima kasih. pelajaran yang menarik buat saya, Pastor. Itu yang cukup baik juga. Ya. Well, kami punya rumah di belakang rumah kami hutan. Wah, bagus kan? Bisa jalan 5 menit ada lake danau. Ya. Jadi tenang. Jadi jauh dari pencobaan ini. Iya, baik. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, di Zoom meeting ini waktu kita lewat sekitar 19 menit dari yang biasanya. Ini paling lama ya pendeta ya kita lewat. Mohon maaf kepada 1-2 orang yang tidak diberikan kesempatan pada saat ini. Saya akan berikan kesempatan pada sahabat depan dan kita akan tutup pertemuan ini. Dan juga di chat room cukup banyak yang minta didoakan. Jadi saya mau memberikan kesempatan untuk doa tutup pelajaran kita pada malam hari ini, sekaligus mendoakan nama-nama yang ada di chatroom kepada Saudara Tommy Manawan. Tommy Manawan, kalau sudah melihat nama-nama yang ada di chatroom, ya tolong disebutkan dalam doa. Baik, kita satukan hati sama-sama, kita akan berdoa menutup acara ini, juga mendoakan mereka yang sakit ya dalam permohonan yang ada di chatroom. Silakan Tommy. Baik, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selamat sahabat semua. Mari kita satukan hati kita bersama untuk memanjatkan doa dan meminta berkat dari Tuhan. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, walaupun pertemuan kami melalui Zoom meeting malam ini Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Roh Kudus-Mu hadir bersama dengan kami. Khususnya Tuhan, Roh Kudus-Mu sudah memberikan akal budi kepada hamba-Mu, Pendeta Jonathan Kuntaraf, sehingga boleh membagikan pelajaran yang begitu baik bagi kami untuk pelajaran sekolah Sabat. Demikian juga Kak Peggy yang sudah juga menjadi moderator, membantu sehingga proses diskusi dan tanya jawab ini bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di dalam pelajaran ini kami boleh menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa dan sudah jatuh Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk bisa merendahkan diri kami dan mengakui dosa kami Tuhan. Sehingga kami boleh mendapatkan pengharapan, keselamatan. Karena hanya Tuhan yang dapat mengangkat dan membuang segala dosa kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh diselamatkan. Bantu kami Tuhan untuk menjaga pikiran kami, agar supaya tidak terpikir dalam pikiran kami yang berdosa ini, hal-hal duniawi. Itu boleh dilakukan di dalam tindakan kami Tuhan. Biarlah pikiran kami hanyalah pikiran surgawi.
bagaimana untuk kami boleh menjadi berkat, menjadi pelayan-Mu Tuhan, boleh menjadi agen-agen Tuhan di dalam memberkati dan melayani orang lain. Terima kasih ya Tuhan, di mana malam ini Tuhan, kami mau mendoakan khususnya untuk saudara-saudara kekasih kami. Ada begitu banyak saudara-saudara kekasih kami ya Tuhan, yang dalam keadaan kurang sehat. Khususnya bagi teman kami, saudara Bryce Peo Tuhan. Beliau merasakan rasa batuk dan flu Tuhan. Biarlah Tuhan mengangkat penyakit ini. Biarlah Tuhan segala pengobatan Tuhan sembuhkan bagi dia. Dan khususnya Tuhan, ada begitu banyak saudara kekasih kami yang harus terpapar COVID Tuhan. Kami doakan dengan secara khusus keluarga dari Bapak Riki Alo, Ibu Susanti Alo, dan anak mereka Dani yang berada di Rumah Sakit Cikini Tuhan. Demikian juga Bapak Robert Limbara yang berada di Rumah Sakit di Kemayoran, keluarga Wanix dan Oli Pando yang berada di Rumah Sakit di Rumah Sakit Advent Manado Tuhan, keluarga Salean yang berada di Bandar Lampung, Bapak Tanbun, Saudari Gracia yang berada di Bali, Dr. Palin Ringo-Ringo yang berada di Banjarbaru Tuhan. Oh Tuhan, hamba-hamba-Mu ini dalam keadaan terpapar COVID Tuhan. Tuhan, kami mengalami begitu banyak keluarga-keluarga kekasih kami yang terpapar penyakit ini Tuhan. Dan kami hanya bisa menyerahkan ke dalam tangan-Mu saja. Kuasa-Mu saja yang Tuhan dapat mengangkat melalui makanan, minuman, obat-obatan, sinar matahari, dan apapun yang Tuhan sudah siapkan boleh memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini Tuhan. Tuhan, kuatkan mereka. Kuatkan juga anggota keluarga mereka Tuhan, supaya mereka pun tetap dijaga dan dilindungi. Kami doakan khususnya masing-masing umat-umat-Mu yang bergabung pada malam ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh sudah mendapatkan berkat pelajaran ini. Dan terutama Tuhan, kami boleh mempraktekkan dan mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Dan khususnya Sabat besok Tuhan, pada saat kami beribadah di dalam diskusi pelajaran sekolah Sabat, biar semua pelajaran ini boleh kami bagikan, boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kekasih kami yang lain Tuhan. Sehingga mereka pun boleh menyadari bahwa kita semua adalah manusia yang penuh dosa, yang membutuhkan uluran tangan dan kasih-Mu Tuhan. Tuhan berkati akan rekan-rekan kami di PGSSI ini Tuhan, yang sudah mengorganisir sehingga kegiatan belajar sekolah Sabat ini Tuhan, boleh membantu semua anggota-anggota jemaat dan siapapun, boleh lebih dekat kepada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami satu Sabat boleh lebih dekat kepada-Mu, boleh lebih dekat untuk menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami mau serahkan semua masing-masing kami pada malam ini, dan khususnya Pendeta Kuntara bersama keluarga ke dalam tangan-Mu, boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus yang adalah Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih Tommy untuk doa tutupnya. Terima kasih, Tommy. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan jumpa lagi Sabat depan di Zoom ID yang sama, passcode yang sama, jam yang sama, dan pastikan kita akan hadir belajar bersama-sama dan siapkan pertanyaan. Kemudian undang teman-teman atau jemaat supaya mengikuti pelajaran ini bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk Pak Tambunan, Irma, ya yang sudah, Tommy yang sudah menolong. Dan saya minta juga kepada teman-teman yang mau melayani melalui doa buka, melalui baca Alkitab, boleh japri saya. Boleh di-unmute. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat bersama. Terima kasih Bu Peggy. Terima kasih, selamat Sabat. Mohon maaf pertanyaan yang tidak sempat dibacakan. Kita semua. Ya. Mohon maaf ya, yang tidak sempat dibacakan nanti Sabat depan. Oke semua. Terima Iya. kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Untuk semua. Pak Mas Pun, pertanyaannya membuat terbahak-bahak. Iya.